Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah nanti ba'da subuh kita akan perdalam. Malam hari ini karena waktunya terbatas kita akan bahas dulu tentang surat Al-Qadar. Jadi secara bahasa Al-Qadar itu artinya sempit atau kemuliaan. Kenapa sempit? Karena pada malam hari itu malaikat turun semua ke muka bumi. Kita bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu domirnya ke Al-Quran. Secara ilmu tafsir dikatakan Al-Quran itu diturunkan keseluruhan. Satu mushaf itu. Kalau sekarang kita maksud. Dari Lauhul Mahfuz dibawa para malaikat sampai ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu adalah sekretariatnya para malaikat. Maka disampaikanlah oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul secara beransur-ansur. Selama berapa tahun? 23 tahun. Maka ketika baginda Rasul bergua Hira, selama sekian tahun bolak-balik, apa tujuan hidup, maka datanglah malaikat disekap baginda Rasul. Apa yang dikatakan, Iqra ya Muhammad. Baca ya Muhammad. Sekap lagi, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Kalau takdirkan baginda Rasul itu memang ummi, maka enggak bisa baca. Terus disekap, baru sampai tersengal-sengal mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita tahu ayat pertama yang kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu poin yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Inilah maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang. Dalam rangka apa? Khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? I'tikaf. Dalam rangka apa lagi? Meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan tersebut. Karena adanya riwayat mengatakan carilah di 10 hari terakhir di waktu-waktu ganjil. Bukan berarti kita genap enggak i'tikaf.
Maka kenapa malam Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan? Itu rahasianya. Allah nggak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu melalui baginda Rasul, seumpama tanggal 27, ramenya tanggal 27 doang. Betul apa betul? Makanya sejak 21, 22 dianjurkan kita untuk iktikaf. Ada sebagian saudara kita kan duluan puasa, Pak. Coba gimana? Sekarang udah masuk hari yang ke-25 kita. Sebagian saudara kita 26. Makanya sejak awal Asyirah, akhir Ramadan, kita beriktikaf. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena itulah yang paling pokok. Maka baginda Rasul mengajarkan sebuah doa yang sangat masyhur, diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Rasul tidak mengajarkan kita minta rizki? Kenapa Rasul tidak mengajarkan kita minta sukses? Tapi apa yang diajarkan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang yang minta maaf, minta ampun, maka ampunkan aku ya Allah. Besok kita bahas antara maghfirah dengan afun. Itu ada perbedaan. Karena kalau kita sudah nggak ada dosa, bersih, nggak ada dosa, maka kita tidak punya halangan lagi dengan Allah Ta'ala. Maka kita tidak memiliki penghalang lagi dengan rezeki kita. Maka kita tidak punya halangan lagi kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu rahasianya. Yang mengagak serius sedikit. Biasa agak ini. Nah, kemudian selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini. Karena waktu malam tersebut ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya ada amalan yang dianjurkan baginda Rasul selain kita minta maaf tadi dengan berdoa, bersedekah kita. 2000 Allah takdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, maka setara dengan 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Masya Allah. 2000 saja. Allah lipat gandakan pahala. Apalagi kalau kita memberikan sedekah 10.000. Malam hari itu kita baca surat dalam Al-Quran, misalnya surat Yasin. Allah takdirkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka setara dengan 83 tahun 4 bulan. Umur umat Islam baginda Rasul berapa? 60 sampai 70 kurang lebih. Kalaupun lebih dari itu, Masya Allah, berarti bonusnya banyak. Itu. Maka lakukan itu. Yang kedua, tilawatil Quran. Baca Quran. Dan satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau takdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, Al-Fatihah yang kita baca setara dengan 83 tahun. Dan ibadah-ibadah yang lain. Berdiamnya kita, zikirnya kita, Masya Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun, warruh, itu malaikat Jibril alaihissalam, ya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Mencatat semua urusan kita, Pak. Oh, Maliki, nanti tahun ini misalnya pondoknya santrinya bertambah banyak, amin. Gitu kan. Tambah lagi pondok baru di mana, misalnya, amin. Nah, dicatat. Meninggalnya kapan? Tidak tahu ya, minta dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya gitu kan. Seperti itu. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala yang baik-baik. Keselamatan di dunia wal akhirah. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dicatat semua. Karena takdir bisa dirubah dengan doa. Makanya malam Lailatul Qadar ataupun beberapa hari ke depan ini masih ada waktu kita. Yuk sama-sama kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Syaratnya satu. Ikhlas. Makanya puasa itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala, dosanya yang lalu Allah ampunkan. Mau tidak? Mau. Karena kita sadar kita nggak luput dari dosa.
Mau ulama, orang soleh kayak apapun pasti nggak luput dari dosa. Betul apa betul? Ini nyadarin Maliki juga. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malamnya dengan beribadah, beristighfar kepada Allah, salat taubat, salat malam, salat hajat karena Allah Ta'ala, maka dosanya yang lalu Allah ampunkan. Insya Allah. Sebentar lagi ataupun beberapa hari ke depan ini kita maksimalkan dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita semua. Allah perjumpakan kita semua dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Besok insya Allah ada reward nanti. Yang mau bertanya, yang apa, kita ada reward untuk adik-adik ya khususnya dan yang lain insya Allah. Tahadus bini'imah. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.